Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Mawaddah, NIM 23040190144, kelas PGMI 6B. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum berfungsi sebagai upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, baik penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Unsur-unsur psikologi diantaranya adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi diperlukan dalam memilih dan menentukan isi dari mata pelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik, supaya guru mampu menerapkan kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan, sehingga perkembangan potensi anak beriringan dengan perkembangan psikologis anak. Psikologi belajar yakni berkenaan dengan serangkaian proses bagaimana materi disampaikan kepada peserta didik, serta bagaimana langkah peserta didik dalam mempelajari materi supaya tujuan pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Unsur-unsur landasan psikologi. Psikologi peserta didik sangat diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum, baik dari tingkat kedalaman materi, kesulitan dan kelayakan materi, serta manfaat materi itu sendiri. Untuk melengkapi landasan psikologi perkembangan, berikut akan dikemukakan tugas-tugas perkembangan developmental text dari Robert J. Havigurs yang dikutip oleh Zainal Arifin, yaitu 1. Perkembangan yang terjadi masa kanak-kanak usia 3-8 tahun. Menurut S.B. Hurlock yang dikutip oleh Tejo Narsoyo dalam buku yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan, mengungkapkan adanya 10 perkembangan manusia dalam pendidikan, yaitu 1. Sikap kritis, 2. Peran kematangan belajar, pola perkembangan, pola perbedaan individu, tahapan perkembangan memiliki risiko, rangsangan, pengaruh budaya, harapan sosial, dan keyakinan tradisional. Selanjutnya, psikologi belajar peserta didik. Psikologi belajar adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik mampu untuk melakukan kegiatan belajar. Beberapa teori yang perlu dipakai saat pengembang kurikulum ingin melakukan pengembangan kurikulum melalui landasan psikologi belajar peserta didik, yakni teori disiplin mental. Teori ini sering juga disebut dengan teori daya, karena masing-masing dari manusia memiliki berbagai daya seperti daya untuk berpikir, melihat, mengingat, dan meraba. Daya-daya ini bisa dilatih sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, maka perlu adanya pemindahan daya. Belajar bukan hanya untuk menguasai materi, melainkan nilai latihan daya. Menurut Maurice L. Piguet dan Maurice P. Hunt tentang beberapa teori yang termasuk ke dalam rumpun disiplin mental, diantaranya 1. Teori disiplin mental teistik atau psikologi daya, 2. Teori disiplin mental humanistik, 3. Teori naturalisme, 4. Apersepsi dan hermetisme, teori behaviorisme. Teori behaviorisme terdiri dari 3 diantaranya. 1. Teori S.R. Bourne. Yang kedua, teori conditioning atau stimulus respon. Yang ketiga, teori reinforcement. Selanjutnya, landasan pengembangan psikologi abad 21. Orientasi pembelajaran abad 21 tidak lagi sebatas menekankan pada literasi bacaan, tulisan, dan matematika saja. Ketiganya dijadikan unsur dasar dalam mengembangkan literasi baru, yakni literasi manusia, data, dan teknologi sebagai modal dalam menghadapi era globalisasi yang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran 21 sesuai 4 pilar pendidikan, yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.
Dari beberapa unsur psikologi belajar, salah satu teori yang menjadi dasar psikologi pengembangan kurikulum abad 21 adalah teori Gestalt. Prinsip belajar menurut teori Gestalt adalah belajar secara keseluruhan, yakni melalui usaha dalam menghubungkan berbagai macam materi pelajaran. Untuk dapat mewujudkan literasi manusia pembelajaran harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang sesuai abad 21 menjadi mutlak dilakukan dengan pengembangan kurikulum itu sendiri dan tentunya berbeda dengan pengembangan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh orientasi terhadap keterampilan menjadi prioritas utama. Jadi, pengembangan terkait materi pun disesuaikan berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Abad 21 menuntut peserta didik untuk belajar lebih banyak dan proaktif agar mereka memiliki kompetensi abad 21 yang mencakup communication skill, collaboration skill, critical thinking dan problem solving skill, kreatif dan inovatif skill yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.